Selamat pagi Bapak serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Frater Goris dalam renungan singkat Seminari Tinggi Agung Mamiri. Injil hari ini dalam Injil Matius diceritakan bagaimana silsilah Tuhan Yesus Kristus. Yesus lahir dari keturunan Daud. Dia memang tidak diperanakan oleh manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Ibunya Maria bertunangan dengan Yusuf, salah seorang keturunan Daud. Maria yang hamil oleh Roh Kudus itu diterima oleh Yusuf sebagai istrinya. Penerimaan Yusuf atas Maria sebagai istrinya secara hukum setempat menjadi landasan yang kuat untuk menjadi ayah dari anak yang dikandung Maria. Faktor penguat lainnya adalah kesediaan sang ayah, yaitu Yusuf, memberikan nama kepada anaknya. Kita tahu bahwa nama itu diberitahukan oleh malaikat kepada Yusuf melalui mimpi. Jadi, garis keturunan Yesus dari silsilah Abraham dan Daud datang dari pihak Yusuf. Lalu pertanyaannya, mengapa silsilah Yesus perlu diutarakan? Tentu saja, silsilah Yesus perlu diutarakan karena menurut tuntutan pada waktu itu, seorang Mesias haruslah merupakan sosok yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji Tuhan menyatakan bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Nah, hal inilah yang dibuktikan melalui silsilah Yesus. Selain untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan, deretan silsilah Yesus juga menjelaskan bahwa Yesus adalah pribadi yang historis. Artinya dia bukan bayangan atau jin, tapi sungguh nyata sebagai manusia. Dia punya keluarga, mengalami pembinaan dan punya pengalaman sosial. Segi ini dapat menolong kita untuk hidup dalam iman. Yesus sendiri belajar dan berjuang untuk menerapkan nilai-nilai yang dikehendaki Bapanya dalam situasi dan kondisinya. Bagi kita, menjalankan apa yang dicontohkan oleh Yesus adalah sesuatu yang harus dinyatakan dalam lingkup kekeluargaan dan situasi yang kita hadapi. Nah, dengan kata lain, kita dapat memulainya dari rumah dan kehidupan sosial kita. Yang tak kalah penting untuk disimak dari silsilah Yesus ini adalah Allah bekerja pada setiap angkatan atau generasi. Ia bertindak khas pada setiap generasi karena tiap generasi menghadapi tantangan dan perubahan yang berbeda-beda. Karya Allah itu mewarnai sejarah manusia. Tidak ada sejarah tanpa kehadiran dan tindakan Allah. Sejarah adalah rangkaian masa di mana Allah bertindak bagi dunia dan manusia. Tidaklah salah jika kita mengatakan bahwa sejarah manusia dan terlebih khusus sejarah umat Tuhan adalah sejarah penyelamatan Tuhan. Sifat Tuhan yang menyertai manusia dalam setiap generasinya masih berlangsung sampai sekarang. Ia masih bekerja untuk menyelamatkan manusia. Cara kerjanya semakin optimal dan efektif melalui kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus membangkitkan dan mengaktifkan setiap generasi untuk muncul sebagai perangkat Allah dalam memperkenalkan keselamatannya bagi dunia. Roh Kudus juga menggiring sejarah manusia menuju puncak dari sejarah penyelamatan Tuhan. Semoga Roh Kudus membantu kita.